Kami akan mengupdate kondisi terkini dari pengungsian di Kabupaten Agam. Pemirsa, langsung bersama dengan rekan kami Kurnia Amal yang sudah berada di lokasi. Amal, silakan. Anatialita dan juga pemirsa, memang betul saat ini saya berada di salah satu pengungsian di wilayah Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana di tempat ini merupakan tempat salah satu posko pengungsian. Ada sekitar 63 kakak, maksud kami ada 63 jiwa dan sekitar 24 kepala keluarga yang mengungsi akibat rumahnya terdampak dari banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024. Dan memang dari sekitar 93 warga tersebut, diantaranya didominasi oleh lansia, ibu-ibu, dan anak-anak. Nah, di sini merupakan salah satu tempat untuk trauma healing bagi anak-anak dan tempat untuk layanan konsultasi bagi usia anak. Dapat kami informasikan saat ini para anak-anak sedang melakukan games interaktif. Untuk layanan trauma healing ini merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial, di mana untuk program ini biasanya dimulai sekitar pada pukul 10 pagi hingga 11 siang. Beragam games interaktif, kemudian juga ada program seperti menggambar bersama, games tradisional, dan juga hadiah-hadiah juga disediakan oleh Kementerian Sosial. Dan lalu bagaimana kondisi di pengungsian ini dapat kami informasikan kepada Anda. Sejumlah fasilitas selain dari selain dari trauma healing yang disediakan, kemudian juga ada beragam fasilitas lainnya seperti fasilitas kesehatan, kemudian juga disediakan fasilitas-fasilitas seperti tenda untuk memantau situasi cuaca di Provinsi Agam dan sekitarnya. Saya mencoba untuk berbincang dengan adik-adik yang terdampak, karena memang untuk saat ini proses kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Agam ini ada beberapa pengungsi terdampak. Ini masih belum bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah karena memang masih trauma dengan kejadian yang terjadi banjir bandang pada 11 Mei 2024 yang lalu, dan banyak alat sekolah, kemudian seragam, kemudian alat tulis yang hanyut akibat banjir bandang yang menimpa dan meluluhlantahkan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di antara dari mereka pun juga mengaku senang di pengungsian dengan adanya games interaktif dan juga layanan trauma healing ini. Nah, kami juga akan sedikit mewawancarai dan berbincang dengan adik-adik ini. Permisi, Ibu, selamat siang. Boleh wawancara sedikit sama adiknya? Oke. Halo adik, selamat siang. Namanya siapa ini? Jova. Dek Jova, senang nggak ada di sini? Senang. Kenapa kok senang, bisa diceritain nggak? Dapat bermain bersama-sama kawan. Terus kalau di sini mainan yang paling seru apa misalkan? Kayak kereta api, ular tangga, atau apa biasanya? Ular tangga. Ular tangga. Kalau di sini biasanya waktu senggangnya digunain buat apa? Misalkan belajar atau main sama keluarga? Biasanya ngapain? Bermain-main. Bermain-main. Oke. Aku mau berbincang sedikit dengan salah satu pengurus ya Bu ya dari Kementerian Sosial. Ibu mungkin bisa diceritain ini bagaimana proses trauma healing yang dilakukan di sini. Apa saja program yang dilakukan? Boleh diceritakan? Baik, kami dari tim LDP, Layanan Dampingan Psikososial dari Kementerian Sosial, itu terdiri dari pendamping sosial dan juga dari Balai BPPKS Padang. Kami melakukan di sini trauma healing bagi anak-anak korban terdampak bencana. Mereka akan kami berikan permainan-permainan interaktif yang sehingga mereka bisa melupakan trauma mereka terhadap bencana yang sedang mereka alami. Dalam bentuk kegiatannya apa aja nih Bu, game-game interaktifnya? Game-game interaktifnya misalnya kami melakukan lomba-lomba interaktif, nyanyi-nyanyi bersama, kemudian juga mewarna, juga nanti ada mengaji dan berdoa bersama.
Ibu, bagaimana kondisi anak-anak yang terdampak banjir bandang ini sejauh ini? Apakah mereka bercerita ada trauma-trauma khusus mungkin? Seperti apa? Sebelum kami melakukan trauma healing, kami melakukan dulu penjajakan terhadap anak-anak dengan menggali pengalaman mereka. Nah, dari pengalaman mereka masih terlihat bahwa mereka itu masih trauma dengan kejadian-kejadian yang mereka lihat. Malah masih ada yang bermimpi air bah datang, mereka bercerita kepada kami. Nah, hal-hal seperti itulah yang kami usahakan untuk dihilangkan dari pikiran mereka, sehingga mereka tidak lagi terpaku dengan kejadian yang berikutnya. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghilangkan trauma dari adik-adik kita ini, Bu? Selain untuk bermain-main bersama, kemudian mengadakan doa-doa bersama, juga kami nanti akan melakukan dari psikolog dari Rumah Sakit Ahmad Muhtar akan memberikan trauma healing juga kepada anak-anak ini dari tim psikolognya. Berarti juga akan ada pendampingan oleh anak-anak ini untuk bebas dari traumanya ya Bu ya? Benar sekali. Kami akan selalu mendampingi mereka sehingga nanti mereka kami harapkan terbebas dari trauma ini. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, itu pemirsa perbincangan saya dengan salah satu pengurus dari Kementerian Sosial tentang trauma healing. Dan ini sangat seru pemirsa, beragam permainan ini juga dilakukan seperti tadi ada games ular naga, kemudian games interaktif lainnya. Dan di sini juga disediakan layanan pendampingan bagi adik-adik yang terdampak dari bencana banjir bandang dan juga banjir lahar dingin yang menimpa Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Adapun kemarin kami juga sempat berbincang dengan salah satu siswa dan juga yang merupakan anak terdampak, mengatakan bahwasannya ia belum bisa ke sekolah karena masih trauma, kemudian juga untuk kegiatan belajar mengajarnya juga belum dimulai sehingga ia belum dapat berangkat ke sekolah. Kegiatan ini juga merupakan bentuk untuk mengisi waktu luang bagi anak-anak yang berada di pengungsian. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 93 hingga 150 warga. Memang jumlahnya ini cukup fluktuatif karena mengingat banyak masyarakat yang memilih untuk tinggal di rumah warga dan kemudian datang kembali ke pengungsian. Dan untuk fasilitas di pengungsian ini bukan hanya trauma healing saja pemirsa, namun juga beragam aktivitas dilakukan seperti salah satunya layanan kesehatan, kemudian juga ada dapur umum, dan saat ini merupakan salah satu bentuk penghilangan trauma bagi anak-anak yang terdampak dalam banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024. Keceriaan sangat terasa di tempat saya mengabarkan saat ini. Rasa ketakutan juga sudah mulai hilang karena memang di sini anak-anak merasa ceria dan juga merasakan kesenangan karena bermain dengan teman-teman sebayanya. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Kabupaten Agam Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio. Langsung Kurnia Amal dari Posko Pengungsian Trauma Healing saat ini sedang diberlakukan untuk anak-anak. Semoga lekas pulih Sumatera Barat. Dan kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.